persiapan kondisi sekolah. Kira-kira sebelum sekolah ini menjadi kurikulum menjadi suatu gerak, kira-kira sebelumnya kayak apa dan sesudah pendampingan itu kira-kira apa? Sebutkan mungkin pembelajarannya, kemudian juga proyeknya. Terima kasih Kang Musan. Perkenalkan, nama Henry selaku kepala sekolah SMA Purworejo yang menjadi sekolah penggerak dan binaan dalam proses pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Kang Musan dan teman-teman. Yang kami alami sebelum adanya pendampingan di kurikulum Merdeka yaitu pengabdian masyarakat yang dipimpin Kang Musan ini, memang untuk proses pembelajaran yang menguatkan ataupun memerentaskan kebutuhan peserta didik ini secara prosentase minim, Mbak. Jadi dari sisi persiapan membuat modul ajar atau yang dulu namanya RPP itu memang seperti slogannya STTW 1 untuk semua, dan ini memang kenyataan ya, kita akui memang kenyataan seperti itu. Akhirnya dengan adanya pendampingan yang dilaksanakan kemarin, mulai dari tahap awal adanya tes asesmen diagnostik ini memang sangat membantu di dalam pemetaan kebutuhan peserta didik. Kemudian dilanjutkan bagaimana proses pembelajaran ini bisa memihak kepada peserta didik dari hasil tes asesmen itu, diagnostik yang awal yang dilakukan. Akhirnya muncullah sebuah perencanaan dari Bapak Ibu guru untuk bisa diaplikasikan nantinya dalam proses pembelajaran di kelas yang memang ini kita dapatkan selama proses pendampingan ini, bagaimana keberpihakan pembelajar ini kepada kebutuhan peserta. Ini kaitannya dengan konteks yang ada di pembelajaran kelas yang dikelaskan dalam kegiatan intra. Sedangkan di kegiatan proyek ini memang sebelum masuk proyek, kira-kira kalau guru itu dari hal pelaksanaan belajar diferensiasi, kira-kira guru gimana? Memang awalnya namanya sesuatu yang baru, walaupun memang di dalam kelas sudah ada pemetaan, gitu. Pemetaan dalam hal ini bahwa dari Bapak Ibu guru mengetahui ini memang tidak mampu, tetapi dalam proses pemberian materi pembelajaran tetap disamakan. Yang dulu juga ada tuntutan ngapunten, walaupun ini juga paket yang menjadi progres kita. Dengan adanya KKM yang saat itu sedikit banyak juga memberatkan bagi proses yang kita alami, akhirnya mau tidak mau kondisi Bapak Ibu guru yang awalnya dengan sama itu tadi kemudian dikembangkan dalam metodologi memang butuh waktu untuk mengkaji ini dan juga menyusun. Alhamdulillah dengan adanya pendampingan yang dilakukan, proses Bapak Ibu guru dalam mentransformasi diri untuk bisa menyusun bentuk modul belajar yang berpihak pada peserta didik dalam pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik. Kira-kira kalau selama ini hasil belajar dengan penggodok juga juga hasil belajarnya kognitif karena ada peningkatan. Iya. Dari perkembangan ini kita amati memang dari perkembangan psikis peserta didik. Jadi pada saat anak itu enjoy dalam belajarnya, akhirnya dia bisa mengeksplorasi diri dengan baik, terimplikasikan dari peningkatan itu semuanya akhirnya meningkatkan juga di sisi kognitif pembelajaran. Ya, meningkat. Ya. Oke, sekarang itu kira-kira proyeknya gimana? Untuk kegiatan proyek memang pengembangan yang saat ini ada, bagaimana karakter ini bisa dikuatkan melalui sebuah aktivitas memang sedikit banyak, bahkan kami mengatakan banyak membantu sekali. Bagaimana pada saat anak menghadapi kondisi di lapang, di kondisi praktek dan juga kolaborasi itu memang tampak sekali, mulai dari kolaborasinya, kemudian bagaimana dia berinteraksi sampai tanggung jawab, bahkan berpikir kritisnya mencari di gagasan itu betul-betul terlaksana dan juga terproses di situ. Ini akhirnya sangat memberikan istilahnya warna sendiri kaitannya dengan kurikulum ini, dan anak-anak melalui eksplorasi diri dan juga bagaimana analisa lingkungan untuk bisa memunculkan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ini betul-betul terlaksana dengan baik. Selama ini tema-temanya apa?
Yang kita laksanakan memang untuk kelas awal kita ngambil gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kearifan lokal, yang ketiga di kewirausahaan. Ya. Kira-kira untuk modul ajarnya kira-kira setahun ini kira-kira sudah sesuai harapan atau masih ada kendala-kendala? Namanya hal baru Pak, ya. Dan juga emang kaitannya dengan menyusun modul ajar itu ternyata butuh konsentrasi, butuh menghubungkan banyak hal dan juga kolaborasi lintas individu. Akhirnya yang bergerak ini tidak hanya di sisi komite pembelajaran, Bapak Ibu guru akhirnya bergerak, siswa juga bergerak semuanya. Bagaimana pembelajaran bisa lebih kreatif dan mengembangkan inovatifnya bisa berkembang. Terakhir, apa ini kira-kira pembelajaran kurikulum merdeka ini dibandingkan dengan yang lalu, kira-kira apa sih perbedaannya? Kalau dari sisi untuk keleluasaan di dalam eksplorasi, ini sedikit banyak kami menangkap yang pertama adalah kaitannya dengan pemetaan capaian pembelajaran. Ini lebih pada kontekstual dan prioritas. Ini yang kami tangkap. Kemudian untuk tuntutan mastery learning dalam hal ini adalah materi habis. Ini tidak menjadi tuntutan dan juga yang kita rasakan adalah kedalaman materi dapat, bahwa proses belajar itu bagaimana membangun proses berpikir dengan baik, akhirnya kemauan belajar di anak itu bangkit seiring berjalannya waktu. Materi yang tidak tersampaikan itu bisa dipelajari dengan mandiri oleh peserta didik. Itulah yang disebut dengan implementasi teori belajar, teori konstruktivisme. Ya, jadi artinya bahwasanya belajar itu tidak hanya mengumpulkan materi, tapi pemahaman, kemudian juga bahwa anak dan guru itu bisa mendalami materi. Jadi membangun karakter pembelajar sejati. Ya, terima kasih itu tadi atas waktunya. Ya, selamat, nanti saya doakan SMA Pemusda nanti melalui pendampingan dan Kediri ini bisa meningkat hasil belajarnya, Amin. bisa meningkat pembelajar diferensiasinya, bisa meningkat karakter keilmuannya. Terima kasih juga untuk tidak bosan-bosan dan walai membimbing kami di dalam terus mengembangkan diri dengan baik. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.